Sabtu tutup, hari Minggu baru datang. Nah, besok ini kamu bilang aku hari Minggu akan datang ke KJRI untuk menanyakan ini. Oke, Agent oke. saya tanya sekali lagi, boleh nggak saya dijelaskan sebelum saya datang ke KJRI? Kalau agentmu Oh, masih oke, oke, oke. ngengkel-ngengkel, ya kamu Oh, iya, video, iya. kamu simpan apa yang mereka Karena sampaikan. yang karena gini Miss Yuni, yang kedua ya, itu kan saya sudah mencoba menghubungi yang penerjemahnya Indonesia itu kan. Aku kan bilang, Mbak, ini kan ini gimana konsepnya kan katanya si kokonya itu kan loban mepe loban me chút lon lah. Terus di sini saya pertanyakan, saya sudah keluar beberapa hari, udah 4 hari ini, kok tidak ada penjelasan uang itu gimana gitu kan. Kan tadi Lalu saya kita jelaskan itu, 7 hari, Mbak. oh 7 hari kan. 7 hari. 7 hari setelah Oh, oh, bekerja dari rumah majikan itu kamu berhak menuntut. Tetapi sebelum 7 hari kamu tidak berhak oh, menuntut. Makanya saya oh, nanya. oke, oke. Tapi ini masalahnya kamu sudah tanda tangan, majikan sudah tanda tangan. Takutnya mereka Iya. mengaku sudah dikasih. Paham nggak? Kalau Ah, masalah paham, peraturan tujuh paham. hari, bukan 4 hari. Oh, oke, oke, oke. Mempak, mempak. Jadi Berarti dua di sini, dua bedakan. Masalah digaji dan masalah jangka waktu dan juga masalah tanda tangan. Kamu sudah tanda tangan, sayang. udah, Maka udah. dari itu masalahnya kan jatuhnya ke tanda tangan, bukan masalah gaji dan tidaknya. Kalau belum digaji seharusnya kamu nggak tanda tangan dong. Lah itu makanya kan gini loh, dia itu waktu ke kantor itu sama-sama Miss, saya sama dia. Lah begitu begitu tanda tangannya dia sama saya, itu percakapannya dia itu saya tahu kalau dia itu nanti urusannya sama agent. Nah itu loh, Lep, itu loh. ingkoi kamu belum mendapatkan uangnya kan nggak seharusnya kamu tanda tangan, itu aja. Yang ini saya tanyakan, kamu belum dapat uangnya, kenapa kamu tanda tangan? Lah itu masalahnya, katanya sih dia belum belum ada uang ya gitu ya. Mau izin mah mau cim loh. I don't know. Kamu kenapa kamu tanda tangan? Terus Kan salahnya bukan di agent. Kenapa kamu tanda tangan? Nah, terus ini saya gimana Miss harusnya Tak ayo? baleni meneh, tak ulangi meneh. Masalah. Ah, Berarti sama memang gak bingung aku ngrungokne loh. Miss jadinya. Ngredek aku Miss. Kan tadi saya bilang toh, kasih kesempatan sama agentmu, besok ngomong sama agentmu. Kalau agentnya belum Ya, ada deal-dealan, nggak pasti, kamu ya udah besok hari Minggu saya lapor sama KJRI. Itu toh solusinya, bener nggak? iya ya. Benar, Mm-mm. benar, benar. Jadi memang pertama Aduh. kali itu berbicara dengan majikan, kedua berbicara dengan agent, ketiga KJRI. Karena kalau curhat sama Miss Yuni, ya Miss Yuni cuma ngasih arahan saja, tapi solusinya Iya, tetap benar. tetap Oh, oh. tetap sama Oke, oke, majikan oke. sama agent. Tapi kalau sudah nggak bisa baru ke KJRI. Jangan curhat sama Oh, orang luar. Kalau orang luar akan nerabas aturan-aturan yang nggak oh, ada. enggak. Saya enggak. Cuman gini, saya minta solusi dari Miss Yuni kan. Hmm. Kalau dari Miss Yuni itu kan mungkin ada arahan gitu. Karena saya sudah menghubungi ke yang terceramahnya itu 1-2 kali gitu loh. Cuman tadi itu juga waktu itu juga saya nelpon, dia cuma jawab ya nanti tak tanyakan lagi gitu aja jawabannya. Yang paling berat itu sebenarnya penerjemah, Mbak. Penerjemah ini suara. Karena apa? Dinesoni Oh, bose DE, dinesoni majikan, mau nesoni barang. Mak penerjemah oh, ini sebenarnya posisi paling kecepet itu penerjemah. Bukan saya ingin membela penerjemah ya, karena saya sendiri iya, uh, melihat bahwa fenomena ini terjadi. Kadang-kadang kalian melihat penerjemah itu arogan, kasar. oh, Sebenarnya mereka bukan kasar. Kenapa? oh, Karena mereka ditekan oleh majikan, ditekan oleh bosnya dia. Dan di sisi iya, lain iya, dia harus mempertimbangkan dirimu. Itu iya, yang iya, saya lihat dari penerjemah ya. iya, iya. Tapi yang saya kurang tahu, ini menurut pendapat saya tidak tahu apakah penerjemah itu benar-benar ingin merendahkan atau memang tidak peduli. Tapi posisi Oh, penerjemah itu kayak sandwich itu, Mbak, kecepit di tengah. Jadi dia sendiri itu nggak paham. tahu harus seperti apa dan bagaimana. Paham Dari ya? sini paham lah. Nah, Paham, dari sini paham semua. jadi Ya, ya, jangan Miss, ya. nyalain penerjemah. Kadang-kadang staf-staf yang ada di kantor itu, karena saya pernah bekerja di agent yang sangat besar dan kebetulan saya bukan penerjemah tentunya, karena saya ada posisi lain. Tapi saya melihat anak staf baru menjadi penerjemah. Itu sering disentai arek-arek, sering disentai majikan, juga sering disentai sales,
mensentai kalian. Itu saya ngelihat sekali gitu loh. Saat kalian bermasalah curhatnya sama penerjemah nyampe nih ndek sales, mbek sales dibentak. Kami yang tucum toh. Wah, sebenarnya kasihan juga jadi penerjemah. Oh iya. Paham ya? Iya, paham Miss. Jadi intinya jangan mau tanda tangan kalau kamu nggak setuju. Karena nggak ada yang bisa nyalahin kamu. Ngerti nggak? Iya. Ya, paham ya? Ngerti. Yo, terima kasih. Ya, terima kasih Miss Yuni Yo. ya. Jadi teman-teman banyak sekali problema-problema yang dialami oleh penerjemah ya. Jadi seperti apa dan bagaimana? Miss, jenazah orang Tempur Sari gimana, apa sudah dipulangkan? Semangat ya Miss. Saya nggak tahu siapa Tempur Sari Pak. Saya minta maaf ya, saya nggak tahu nih, nggak ada informasi ke saya Pak. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Banyak sekali orang yang gagal paham atau salah paham pekerjaan menjadi terjemah, kadang-kadang dicaci maki karena kalian mungkin nggak ada di situ dan posisi kalian nggak tahu. Kalian kan cuman merasa bahwa penerjemah nggak adil. Sebenarnya penerjemah sendiri yo kecepit. Siapa yang pernah menjadi penerjemah? Pastinya kalian posisinya terhimpit. Kadang-kadang kamu nggak ngomong kayak gitu, terus mbaknya itu cerita sama majikan seperti ini, akhirnya penerjemah juga diterjang. Sering saya melihat penerjemah itu di depan saya itu nggak ngomong apapun loh, tidak nyentak-nyentak, tidak beger-beger, tidak nesu-nesu. Nah setelah itu mbaknya pulang, majikannya telepon ngamuk-ngamuk, telepon dek selesai, katanya penerjemahnya ngamuk dek DE. Waktu itu penerjemahnya dipanggil, penerjemahnya ngengkel, aku ratau nyentak areiku. Nah akhirnya salesnya tadi kan karena saya kebetulan di kantor itu punya ruangan sendiri ya, karena saya bagian administrasi kebetulan. Nah setelah itu penerjemahnya masuk, dia bilang aku lo nggak disalah nih, jadi setelah itu semua kejadian itu akhirnya mereka bilang iya, kadang-kadang mbaknya sendiri juga main drama gitu loh, paham ya? Jadi kadang-kadang mbaknya itu juga main drama ya, yos kehidupan kiri kadang-kadang oke drama nih rek. Tadi siapa yang meninggal dunia tadi ya? Sopo? Apa mbak sopo yang kemarin Lumajang itu ya? Bener gak sih yang di Lumajang itu ya? Bener gak sih yang nanyain tadi yang itu yang di Lumajang itu ya? Itu masih dalam proses Pak. Insya Allah secepatnya Pak Kumis, maaf. Jadi sampean ngomong di Tempur Sari ya, nggak ngerti Pak. Sampean ngomong Lumajang. Novi Cirebon bukan Bu, beda lagi. Novi Cirebon kan baru tanggal 8 dan teman-teman kalian yang saat ini tidurnya posisi di atas dan nggak ada penyangganya. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati banget ya. Karena saya melihat tempat tidurnya Novi itu memang onjin. Tempur Sari Lumajang Misio Sepurane Mbak aku lali. Itu masih dalam proses ya, tapi karena tidak diotopsi, semoga secepatnya nanti saya infokan ya. Kalau dipulangkan ya, mohon izin ya. Pemulangannya akan ini dua kejadian ya. Selain Lumajang dan Cirebon ini meninggal secara tiba-tiba ya teman-teman ya. Sementara untuk almarhum jenazah Novi ini diotopsi, tetapi untuk yang Lumajang siapa namanya aku lupa ya, maaf lupa. Itu keluarganya meminta untuk tidak diotopsi, memilih untuk pulang. Aku milih tidur di lantai timbang di atas. Iya Mbak. Setelah kemarin keluarganya kirim video ke saya ngeri-ngeri sedih banget ngelihatnya. Bawah itu lantai papan kayu ya. Yes, pokoknya hati-hati lah rek. Apes itu nggak ada dalam kalender gitu aja wes. Onjun tidak. Onjun. Apa sih onjun itu bahasanya apa sih bahasa Indonesia? Nggak selamat, bukan nggak selamat. Nggak safety gitu loh mbak. Tidak aman. Yos tidak aman. Tidak aman ya. Onjun itu tidak aman. Jadi kalau kamu salah miring itu ngetrel rek.
Karena ya harap maklum rumah di Hong Kong itu sangat kecil sekali. Nah, kenapa saya sangat setuju sekali dengan adanya live out. Saya tuh sebenarnya jujur setuju dengan adanya tidur di luar ya. Saya lebih suka itu tidur di luar. Tidur di luar. Jadi mbaknya itu nggak bareng sama majikan. Kenapa? Bareng karo majikan ini sepaneng, Rek. Jadi nggak sepaneng gitu loh. Karena lek tidur karo majikan iki bukan tidur satu ranjang sama majikan ya. Maksudnya satu rumah dengan majikan. Saya lebih suka mbak-mbaknya itu punya punya privasi sendiri. Saya mendukung itu, saya setuju itu. Kenapa? Karena majikan juga kadang-kadang nggak punya kamar, tompak-tompakan mbek sing lanang iki pembantune iki krungu gitu loh, Mbak. Ngono ki yo sumpek gitu loh. Bener nggak sih? Saya juga tidurnya di atas di bawah majikan. Iya, di ranjang atas di bawah majikan. Iya, ini Bu orang Lumajang Tempur Sari apa udah dipulangkan? Belum Bapak Uspandi belum. Risi dengarnya betul Mbak. Saya tuh bukan garai pingin nek pingin iku wis wajar. Maksud saya adalah membikin pikiran dan mental Mbak. Kita kalau guyonan ya, kalau kita berbicara secara guyonan itu ya udahlah data sing sang IAIU kita menikmati hitung-hitung pikiran traveling itu pas pikiran kita nggak sepaneng, pikiran kita nggak ada masalah. Tetapi jika seseorang atau pembantu itu bermasalah dengan suaminya, bojone di Indonesia selingkuh, bojone di Indonesia nakal, golekan LC, krungu AIU kan emosi toh, mental kan kena toh, mentalnya kan dadi gendeng toh. Apa raya? Bukan yang nyetrum, malah tantrum. Pembandune tantrum, nesuan, ngamuan. Risih, pastinya risih. Saya sangat paham sekali ya. Tetapi kita juga harus memahami Hong Kong itu tempat yang sangat-sangat kecil sekali. Kalau kalian pernah ke boarding house saya, harga boarding house saya 1 bulannya itu 30 juta. 30 juta. Kenapa? Saya tidak menerima mbak-mbaknya titip koper. Ben gak diparani tinggi. Nyewa 30 juta saulan rek. Karena itu saya bilang, anak numpang di tempat saya, kaken pola, memang tak oleh nih. Saya nggak peduli di luar sana ada berapa pahlawan yang akan membantunya. Tetapi kalau di boarding house saya ugal-ugalan, 30 juta lek nyewa, dapat lek api. Dapat lek boarding house apik mewah, glamor no enggak apa-apa. Lho tenan, boarding house iki elek salah lewat tangga. Tetapi harganya memang segitu. Iya, di luar mahal tapi memang nyaman. Karena itu saya bilang sama teman-teman, Hong Kong itu sangat mahal. Makanya kalau bilang bebas untuk mencari boarding house di drum aku ya ora tau drum. Enek wong ngomong jare di Hong Kong itu bebas mencari drum. Golek drum dhewe lho lek di Hong Kong itu iso golek drum sampai naik. Dan di Hong Kong itu tidak boleh menyewakan, lek anek sampai sing laporno di penjara iku. Saya pun kamar sakprit tidur kayak dalam lemari. Iya Mbak, Hong Kong memang seperti itu. Pingin kerja di luar negeri tapi nggak punya ijazah. Ndak kok iso gak ada ijazah piye to Bu? Iya kan? Bener nggak teman-teman? Bengi era melek live, iya Mbak, soalnya ngeloni anakku lanang dulu. BB-nya harus ideal ya Miss ya? Enggak juga sih, kerja jadi pembantu kenapa BB-nya harus ideal? Emang jadi LC? Ya enggak lah, tapi ya ojo lemu-lemu kayak aku. Balik gendut terus marano mbek majikane kon nemu aku. Blonjo ya kepirit-pirit kowe engko. Ya pernah. BB 38. Minimal ijazah apa ya, minimal SMP Bu ijazahnya. Yo kowe lek lemu-lemu ya cebrok kayak drum kok lah. Lah ya untuk BB ideal barang kok kaya ngelamar dadi LC. Di luar negeri itu kerja itu syarat-syaratnya nggak seugal-ugalan di Indonesia.
tetapi gajinya ugal-ugalan. Bener nggak? SD Miss ijazah, ya Miss apa ada job di Mako? Ate lha opo kon ndek Mako? Gak ono job ndek Mako, lha opo kon ndek Mako? Main judi ta? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan gaji besar ke luar negeri, syaratnya mudah. Kuping gajah, moto picek, utek kudu. Gak gampang pecah. Lolos 10 juta. 10 juta per bulan. Ya. Sama Miss Yuni bisa apa Miss? No? Maksudnya apa wih? Sama Miss Yuni bisa apa? Maksudnya apa ya? Ra paham. Hah? Raro aku bisa apa wih? Ra iso apa-apa aku. Hah? Ra ngerti aku bisa apa wih? Yo DM Mbak, proses sama Miss Yuni. DM Mbak, aku gak ero. Miss kapan jalan-jalan ke Singapura? Cempluk aku pengen di Singapura tapi duitnya jek ngepet-ngepet sik, aku tak ngepet dikit. Engko lek wis duitku di Indonesia entek aku tak mulai di Hong Kong tak golek duit dikit. Engko tak golek duit dikit, engko terus mari ngono tak tak dolan-dolan. Iki duitnya jek enek walaupun sak seripit-seripit iki jek enek duit. Engko lek wis ra duit baru mulai Hong Kong. Sekarang Miss Yuni ada di Indonesia betul. Rumah kecil piara pembantu Miss loh. Karena mereka aktivitasnya full Mbak. Di Hong Kong itu aktivitasnya full. Jadi beda. Orang mek rasan-rasan tok di Hong Kong ki mau. Walaupun rumahnya kecil-kecil mereka aktivitasnya padet. Piye to awakmu iki walaupun rumahnya kecil tapi piara pembantu bukan piara pembantu Mbak. Bukan piara itu namanya, piara itu ani-ani. Kok piara? Ojo bahasane ojo kasar-kasar to lah. Menungso iki kudu kewan dipiara. Bener enggak? Ojo ngawur to. Komen boleh terus meron lek awakmu diluabraki wong kok. Kuwi kate kerja apa di Hong Kong kuwi nutuli Mbak Kunti apa piye? Arek-arek iki kadang-kadang bahasanya itu kemarin tuh saya membaca komen-komennya artis ya. Tak lihat cek profilnya itu mbak-mbak TKW. Beh komennya elek-elek mbak. Kenapa? Selalu mengomeni anak-anaknya artis. Anaknya artis itu komeni itu anak haram itu. Ini anak-anak hasil dari ini. Dan beberapa artis profilnya ya ada ikut terus. Saya takut ini anak kena mental mungkin. Omongannya rusuh terus selalu berprasangka buruk pada anak-anak artis. Emang anak artis peduli dengan kamu? TKW Hongkong yo. Tak cek profilnya masalah. Kok yo koyo ngono. Karena merasa ada di luar negeri bebas speak. Speaking bebas losdol. Yo jo koyo ngono lho rek. Jadi isin dhewe lho maca komen-komene. Ngelokno wong liya seolah-olah kamu itu pribadi yang baik. Ono meneh sing arek mbok gak roh TKW ndi gak roh. Jarene apa ki anake dingoni karo pemerintah ngolokno jarene kenapa menghina anake gak kekurangan mangan, kenapa pemerintah memberikan bantuan mangan karena mboke gajine 90.000 NT ki piro to? Ki kerja apa saulane 90.000 NT iki? Hah? Maksud saya ki ojo gampang baperan lah. Nek komen, nek buat iku jangan saling menjatuhkan dan mengenyek loh. Mosok to pemerintah ngekei makanan gratis jarene anak saya bukan anak miskin. Lah anakmu gak anak miskin. Sekolah no ndek internasional ki lho nek Petra apa ndek apa iki percaya aku. Kuwi sekolahane wong sugih-sugih iki. Ngono ki ya ora ngono kuwi lho rek konsepe rek. Pemerintah ngekei bantuan mangan, jarene ora butuh, merasa dinyek, ra enek wong nyawamu. Gelem pangan ra gelem guaken. Leres napa mboten? Aku liwat ndek berandaku mbek arek dikirimno, "Mis bahasan niki ora ngurus, ngopo aku bahas dhek." Cuman saya bilang, "Ojo baperan lah.
pemerintah ngekeki ya wis untung. Kuwi ya ora ngekeki gratis kuwi mboke pajak, kowe kan bayar pajak apa ora ya beda meneh lek awakmu ora bayar pajak. Jangan terlalu mudah tersinggung. Ya sampaikan aspirasimu. Kalau kamu merasa saya tidak butuh bantuan makan, kenapa tidak diberikan pada anak-anak yang putus sekolah daripada memberikan bantuan makan? Ngono kan yuk termasuk memberikan solusi pada pemerintah. Lah ora iki malah pemerintah dilolokne engko lek gak dikei bantuan dikorupsi jare sulapan. Mbasan disumbangne tenan dilolokne jare gak butuh. Kowe ora butuh tapi liyane butuh. Paham? Kapan itu ada yang ini sampai diproses hukum ditungguin balik di Indo katanya. Iya. Kayak gitu. Janganlah kita itu meneh awake dhewe cek makerja ndek luar negeri. Ono meneh. Ontran-ontran. Mbake karena dinikahi oleh bangsa lain, ngelok-ngelokne mbak liyane jari TKW. Selagi wong kamu lho masih ngosek WC-ne majikan, ngapain kamu menghina-hina saya? Saya lo dinikahkan dengan resmi. Ya ngono kuwi kok saling menghujat iki ngopo to rek konsepe rek? Hah? Maksud saya ojo eker-ekeran kowe oleh nggak FYP. Tapi ojo tukaran lagi kok merubah mindset-e wong ngarane koplek ke. Mampir di FYP ini wongi yang mikir jeru. Bener gak sih? Giliran informasi gak di-share no. Bener gak? Dulunya dia yo tilak TKW ya mis yo. Tilak ya apa meneh rek? Yen iku lho coy-coy 3 komen di samping Miss Yuni apa ki? Coy-coy komen di samping Miss Yuni siapa ya? Bekas, oh tilak ini bekas. Itulah algoritma media. Lah iya loh, saya tuh heran ya. Lek sing ngono-ngono ki keren loh. Apa meneh ki ambulan Jember apa? Munggah ora, aku ki lek gak munggah ya ora iso. Oh bekas ki lungsuran barang to. Apa? Sopo sing ngomong ki?